Bagaimana? Pak Teguh, maksud saya, kan sudah di screening LQ45, karena kan ada yang keluar, ada yang masuk tiap minggu apa tiap bulan tuh kan. Iya, iya. Nah, kenapa mereka di screening hilang lagi gitu loh? Berarti kan sudah wonderful company gitu loh. Di screening hilang lagi. Maksudnya? Kan LQ45 kan berubah tiap bulan ya. Enggak, tiap 6 bulan. Tiap 6 bulan ya. Nah itu Terus? kan sudah di screening bagus ya. Artinya sudah wonderful Bukan. company, pengertian saya. Ini mohon penjelasan gitu loh. Iya, Oh iya, iya. gitu. Pengertiannya kurang tepat. Begini, Pak Budi. LQ45 itu sendiri kan singkatan dari liquid 45. Jadi yang dilihat itu adalah likuiditas sahamnya. Likuiditas sahamnya. Semakin ramai sahamnya diperdagangkan, semakin besar lot yang berpindah tangan setiap hari, maka itu masuk biasanya LQ45. Itulah kenapa saham seperti Goto misalnya, itu masuk LQ45 karena ramai. Setiap hari nilai transaksinya itu bisa ratusan miliar rupiah, meskipun fundamentalnya jelek. Sampai hari ini kan kita tahu Goto masih rugi. Nah, jadi LQ45 itu bukan berarti kinerjanya bagus, itu pengertiannya harus diluruskan dulu, Pak Budi. Yang dilihat adalah sahamnya ramai atau tidak, bukan fundamental. Kenyataannya adalah saham-saham fundamental yang fundamentalnya bagus, yang dibeli oleh atau valuasinya murah, yang dibeli oleh Pak Lokeng Hong, itu banyak yang tidak masuk LQ45. Jadi pengertiannya harus diubah dulu, Pak Budi. Sudah paham sampai sini? Oke, nah lanjut. Tapi balik lagi tadi yang saya sampaikan ya. Meskipun tidak semuanya perusahaan bagus dari 45 saham ini, meskipun tidak semuanya wonderful company, tapi mayoritas lah harusnya sekitar 20 sampai 25 saham itu memang harusnya saham-saham yang bagus gitu ya, seperti BRI, BCA dan kawan-kawan. Problemnya saham bagus biasanya valuasinya juga sudah sangat mahal. BRI, BCA, sudah lama saya tidak rekomen Pak, jujur aja, meskipun ternyata sahamnya tetap lanjut naik lagi ya. Yang saya rekomen itu paling cuman Bank BNI misalnya. Meskipun balik lagi saya sendiri tidak beli, belum beli seperti ini. Nah, yang saya perhatikan adalah kita punya dua opsi Pak dalam situasi seperti sekarang. Yang pertama, ingat Pak Budi, BRI sekarang ini tinggi, BCA sekarang ini tinggi. Tapi Pak Budi tentu masih ingat pada tahun 2020 atau 2021 lalu. BRI berapa ketika itu? Cuma 3.000 Pak. BCA waktu itu cuma berapa? Cuma 6.000. Meskipun saya tidak tahu kapan, tapi akan ada masa-masa di mana pasar anjlok dan saham-saham se-wonderful apapun juga akan ikut anjlok. Pasar heboh, orang-orang pada panik, itulah waktunya kita untuk belanja. Problemnya, ya itu tadi, Pak Budi sendiri bilang saya tidak sabar kan, dan bisa lama banget nunggunya dari sekarang. Dan kita nggak tahu kapan pasar akan crash lagi seperti di tahun 2020 lalu. Maka ada opsi nomor 2, Pak Budi. Opsi nomor 2 adalah kita fokusnya bukan di saham-saham LQ45 karena memang betul sudah pada naik semua sekarang ini. Kita bisa cari saham-saham di luar LQ45. Screening lagi dari 800-an saham itu. Baca lagi laporan keuangannya satu-satu. Pak Budi bilang sudah lama di pasar modal. Harusnya ya juga sudah bisa membaca laporan keuangan, screening dari sisi PR, PBV segala macam, kinerjanya bagus atau tidak. Dan makanya saya sendiri, saham-saham saya selama ini sebenarnya sebagian besar itu di luar LQ45 Pak. Sebagian besar. Karena saya lebih suka saham-saham yang murah. Nggak terlalu bagus, nggak wonderful company, nggak apa-apa, asal murah banget. Karena biasanya disitulah ada potensi multi-bagger. Disitulah ada peluang kita bisa profit lebih dari 100% dari saham-saham tertentu. Kalau misalnya model kayak BRI, BCA, meskipun memang betul dalam jangka panjang dia naik terus, tapi pelan-pelan naiknya. Per tahunnya itu biasanya mungkin cuma sekitar 10-12% saja. Sedangkan kalau misalnya kita beli saham-saham yang benar-benar murah valuasinya ya, yang saya nyebutnya mutiara terpendam, multi-bagger segala macam, itu bisa ratusan persen profitnya. Meskipun di sisi lain risikonya juga cukup besar. Risikonya cukup besar. Apakah
Jadi kalau kita beli BRI segala macam harusnya nggak ada itu cerita cut loss. Nah kalau kita beli saham-saham di luar LQ45, cut loss itu cerita yang biasa. Dan memang dalam hal ini orang ya banyak yang nggak mau juga. Cut loss itu nggak gampang, orang paling nggak suka cut loss. Saya sampai hari ini belum pernah dengar ada orang cut loss dari saham Goto. Padahal Goto itu turunnya udah luar biasa gitu dari harga 300, dari harga 400 ke harga sekarang. Jadi Pak Budi dua punya opsi dan memang dua-duanya sama-sama sulit ya Pak ya. Yang pertama adalah tetap fokus di saham-saham seperti BRI dan BCA, tapi tunggu sampai nanti ada momen market crash dan itu bisa lama dari sekarang. Atau yang kedua, dari dana yang ada dimasukkan ke saham-saham yang meskipun bukan LQ45 tapi dia potensinya sama menariknya dan bahkan mungkin lebih menarik karena bisa multi bagger, saham-saham yang benar-benar murah. Saham-saham kriteria Mercy harga bajai versinya Pak Lokeng Hong seperti itu. Saya juga sama pilihan sahamnya kurang lebih seperti itu gitu ya. Sayangnya saham-saham seperti ini risikonya juga cukup besar. Sehingga kalau Pak Budi ambil opsi yang kedua ini maka harus siap cut loss seandainya pilihan sahamnya tidak menghasilkan profit sesuai yang diharapkan. Cukup Pak Budi? Bisa tambahan lagi Pak. Apa? Artinya ini kan kadang-kadang saya screening itu LQ45 yang PBB-nya rendah. Itu maksudnya Pak Teguh. Saat ini PBB-nya tidak ada rendah. ya. Tidak ada, semuanya tinggi loh. BBTN itu? BBTN atau Oh iya. BB? Nah, Ya, maksud saya itu Pak Teguh. ya problemnya Pak Budi, BTN meskipun sama-sama LQ45 tapi nggak bisa disamain dengan BRI. Fundamental dia kurang bagus lah kalau dibandingkan dengan BRI. Jadi itu maksud saya, hanya karena dia masuk LQ45 bukan berarti wonderful company gitu loh. Bapak harus baca lagi, Bapak harus analisa lagi. Tapi betul, itu mungkin bisa dijadikan sebagai jalan tengah ya. Daripada kita beli saham-saham di luar LQ45 risikonya tinggi dan kita nggak mau ya, kita maunya main aman. Di sisi lain saham LQ45 yang blue chip juga sudah sangat mahal, ya bolehlah Anda boleh beli BTN itu Pak. Boleh. Itu risikonya rendah kok Pak. Itu nggak akan anjlok sampai 1000 atau apapun. Nggak ada masalah apa-apa dia. Cuman mungkin ya naiknya juga sama pelan-pelan juga gitu seperti itu. Dan kalau IHSG turun, ya dia tetap turun sih sebenarnya. Tapi harusnya IHSG dalam beberapa waktu ke depan juga aman lah harusnya. Jadi boleh. BTN terus mungkin apa lagi ya? Yang masuk LQ45 dan masih murah. Pak Budi bisa sebutkan? Saya ada screening juga ini Pak. LQ45. Intinya GNKP. ya. GNKP ya. Nah, itu juga boleh, Nah, intinya cari yang PBV-nya di bawah 2, Pak. Di bawah 2 kali ya. Itu baru boleh Anda pelajari dulu, kalau Anda cukup yakin baru Anda boleh beli sahamnya. Cukup Pak Budi?